Kita semua pernah ada di posisi di mana rasanya susah banget ngatur uang. Udah diniatin mau nabung, ada aja godaan gede, entah itu diskon atau diajak teman-teman nongkrong. Ujung-ujungnya uang yang tadinya untuk kebutuhan malah ludes untuk keinginan. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membedakan kebutuhan dengan keinginan dan apa tipsnya untuk teman-teman yang merasa susah disiplin mengatur keuangan. Langkah awal itu adalah memahami kebiasaan finansial kita. Coba selama 1 minggu atau 1 bulan ke depan, catat semua pengeluaran. Setiap kali kalian mengeluarkan uang, entah itu untuk jajan bakso, beli minuman di minimarket, untuk bayar parkir, segala macam, catat. Tujuannya bukan untuk menghakimi, tapi untuk melihat pola pengeluaran kita itu seperti apa. Dari situ kita bisa tahu, oh ternyata duit saya itu paling banyak habis untuk A atau untuk B. Setelah kalian punya gambaran tentang pengeluaran, barulah kita membicarakan tentang membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ini memang agak tricky ya, tapi kuncinya adalah di definisi. Kenapa? Karena tiap orang itu kehidupannya kan beda-beda. Kebutuhan adalah hal-hal yang mutlak harus ada untuk keberlangsungan hidup teman-teman. Contohnya aja, makan, tempat tinggal, transportasi buat kerja atau sekolah, bayar listrik dan air, atau kebutuhan pokok lainnya. Ini adalah hal-hal yang kalau tidak dipenuhi akan membuat kehidupan kalian susah banget. Kalau keinginan apa? Keinginan itu adalah hal-hal yang membuat hidup kalian lebih nyaman atau menyenangkan, tapi sebenarnya tidak wajib. Contohnya aja, ngopi di coffee shop setiap hari, atau beli gadget terbaru padahal yang lama masih bagus, atau healing ke tempat yang jauh tiap bulan, atau beli-beli baju baru padahal lemari sudah penuh. Ini adalah hal-hal yang menyenangkan, tapi sebetulnya kalau tidak dipenuhi, kalian nggak akan mati juga. Seringkali batas antara kebutuhan dan keinginan ini agak buram ya. Misalnya aja makan. Ya makan itu memang kebutuhan. Tapi kalau makan di restoran mewah setiap hari, itu sih keinginan. Transportasi itu kebutuhan. Tapi apakah benar butuh mobil pribadi untuk ke kantor padahal nggak terlalu jauh? Tapi tergantung juga dengan pekerjaannya kan. Misalnya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang membutuhkan transportasi pribadi. Jadi makanya tanya ke diri sendiri setiap kali mau mengeluarkan uang atau melakukan kegiatan, apakah ini betul-betul esensial untuk hidup saya sekarang? Kalau jawabannya enggak juga, berarti itu termasuk kategori keinginan. Kalau kita sudah membedakan antara kebutuhan dan keinginan, langkah selanjutnya adalah memprioritaskan kebutuhan. Alokasikan dulu dana untuk semua kebutuhan pokok, baru setelah itu memikirkan keinginan. Dan yang penting, tentukan budget juga untuk keinginan. Jangan sampai uang yang untuk hal-hal yang penting menjadi korban. Misalnya aja teman-teman bisa menyisihkan sekian persen dari gaji untuk dana bersenang-senang yang isinya cuma untuk keinginan. Tentunya uang ini harus sudah bersih dari uang untuk keperluan sehari-hari, harus udah bersih dari uang zakat misalnya, terus harus sudah bersih juga dari uang sekolah dan segala macam. Angka ini bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Jangan lupa juga untuk menyisihkan uang untuk dana darurat atau untuk tabungan. Jadi jangan semuanya sisanya itu dipakai untuk keinginan. Supaya lebih gampang, ada sebagian orang yang menyarankan menggunakan sistem amplop atau rekening terpisah. Jadi begitu gajian, langsung pisahkan uangnya ke amplop-amplop atau rekening yang berbeda sesuai dengan pos pengeluaran. Ada amplop buat makan, amplop buat transportasi, untuk bayar tagihan, dan sebagainya. Ada juga amplop atau rekening yang khusus untuk keinginan. Kalau rekening atau amplop untuk keinginan itu sudah kosong, ya sudah. Jangan sentuh amplop-amplop yang lain. Ini melatih kita disiplin secara visual. Jangan lupa juga untuk memberi diri sendiri reward. Kalau misalnya teman-teman sudah berhasil disiplin 1 atau 2 bulan, tidak ada salahnya juga sih merayakan pencapaian kecil itu. Tapi rewardnya juga harus sewajarnya ya. Jangan sampai kebablasan atau merusak disiplin yang sudah dibangun. Misalnya aja beli satu barang yang kalian pengen banget tapi harganya masih masuk akal. Ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk tetap semangat mengatur keuangan. Untuk sebagian dari kita, urusan keuangan itu kayak rumit banget dan penuh dengan godaan ya. Apalagi kalau yang sudah terbiasa atau punya kecenderungan untuk boros. Uang itu kok kayak air gitu, datangnya cepat, perginya lebih cepat lagi. Tapi sebenarnya kalian tidak sendirian. Banyak yang berjuang mengelola masalah keuangan. Kuncinya bukan dipelit ke diri sendiri sih, tapi lebih
mengelola keinginan dan kebiasaan supaya uangnya itu benar-benar bisa efektif. Kalau kalian punya kecenderungan boros, kenalilah pemicu keborosan kalian. Coba introspeksi, kapan sih biasanya kalian jadi mengeluarkan uang tanpa banyak berpikir? Apakah itu ketika lagi stres, lagi senang, lagi bosan, lagi lapar, atau mungkin karena ikut-ikutan teman. Misalnya aja nih, kalau kalian cenderung melakukan retail therapy gitu saat stres cenderung belanja, coba cari alternatif lain untuk menghilangkan stres. Bisa dengan olahraga, membaca buku, mendengarkan musik, atau jalan-jalan di taman, atau ngobrol dengan teman. Kalau borosnya karena terbawa pergaulan, coba deh cari cara lain untuk bersosialisasi yang tidak selalu melibatkan pengeluaran besar, atau bahkan bergaul dengan lingkungan atau pertemanan yang berbeda ya. Dengan mengetahui pemicunya, teman-teman bisa lebih siap untuk menghindarinya atau mencari jalan keluar lain. Selanjutnya, tips yang paling sering didengar tapi juga agak sulit untuk dilakukan adalah membuat anggaran. Anggaran ini bukan untuk mengekang, tapi untuk memberikan peta jalan bagi uang kalian. Yang penting anggaran itu realistis sih. Jangan sampai membuat anggaran terlalu ketat sampai kalian merasa tersiksa, karena itu justru akan membuat kalian cepat menyerah. Misalnya aja kalau kalian suka gitu ngopi di coffee shop, boleh sih dianggarkan tapi ya dibatas juga. Misalnya jangan tiap hari tapi cukup seminggu sekali. Kalau kalian suka nonton film di bioskop misalnya alokasikan dananya, tapi ya frekuensinya jangan terlalu sering. Dengan begitu anggaran itu lebih realistis dan kita bisa mematuhinya semaksimal mungkin. Hal lain yang cepat membuat dompet bolong dan susah diatur adalah utang konsumtif. Ini termasuk utang kartu kredit untuk belanja barang yang tidak perlu atau pinjaman online yang bunganya tinggi untuk gaya hidup. Kalau teman-teman belum bisa bayar tunai, ya lebih baik tunda saja dulu, terutama kalau kalian punya kecenderungan boros ya. Fokuslah untuk melunasi hutang yang ada, terutama yang bunganya tinggi. Begitu kalian bebas dari lilitan utang konsumtif, kalian akan insya Allah merasa lebih lega dan punya lebih banyak kebebasan finansial untuk menabung atau berinvestasi. Kalau teman-teman cenderung gampang tergoda dengan kartu debit atau kartu kredit, coba batasi akses kalian. Misalnya aja saat pergi jalan-jalan, bawa uang tunai secukupnya aja sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat untuk hari itu. Tinggalkan kartu-kartu di rumah, kecuali kalau memang ada kebutuhan darurat. Ini bisa membantu teman-teman berpikir 2 kali sebelum melakukan pembelian impulsif. Kalian juga bisa membatasi notifikasi promo atau iklan dari e-commerce di HP kalian. Soalnya, kalau kita terus-terusan digoda oleh diskon, kadang-kadang jadi kena juga ya. Selain itu, cobalah mencari alternatif hiburan atau kegiatan yang ramah di kantong. Misalnya aja daripada tiap weekend mainnya di mall, coba piknik di taman, naik sepeda di pinggir pantai, masak bareng teman, atau ikutan event gratis di kota kalian. Banyak sih kegiatan yang bisa membuat kalian happy tanpa harus menguras dompet. Ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menemukan hobi baru yang lebih hemat. Jadi konsistensi itu memang kuncinya ya. Kita tidak bisa sempurna setiap saat, namanya juga manusia. Ada kalanya kita khilaf, tergiur diskon, atau memang ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Itu wajar sih. Yang penting jangan menyerah dan jangan langsung balik ke kebiasaan lama. Anggap saja kepleset itu bukan gagal total. Kalau kalian sudah sadar, langsung koreksi lagi dan kembali ke jalur yang sudah kalian tetapkan. Dan salah satu yang penting juga adalah teman-teman harus punya visi keuangan jangka panjang. Kadang kita susah disiplin kalau tidak tahu tujuannya buat apa. Coba teman-teman bayangkan, apa sih yang ingin kalian capai dengan uang yang dikumpulkan? Apakah itu untuk DP rumah, biaya pendidikan anak, untuk dana pensiun yang nyaman, atau bahkan mau travel keliling dunia? Dengan punya tujuan yang jelas, setiap kali kalian mau membeli sesuatu yang kurang perlu, kalian bisa ingat lagi tujuan besar itu. Ini bisa menjadi motivasi yang sangat kuat. Tuliskan tujuan-tujuan itu di tempat yang sering kalian lihat. Misalnya aja ada dipasang di kamar, atau di wallpaper HP, atau diselipkan di kertas di dompet. Dengan begitu, teman-teman selalu diingatkan kenapa harus disiplin mengatur keuangan. Dimulai dengan langkah yang kecil, selama kita konsisten dan punya tujuan yang jelas, insya Allah teman-teman bisa lebih jago mengatur uang. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!